Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revin Pang dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2551017. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan pembahasan artikel saya yang berjudul Analisis Yuridis Kebijakan Kriminal dalam Perlindungan Korban Cyberbullying pada Platform Media Sosial di Indonesia. Mengapa saya mengangkat topik ini? Kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan ruang cyber yang tanpa batas. Namun, kemudahan ini membawa dampak negatif serius, yaitu kejahatan cyberbullying. Berbeda dengan kejahatan konvensional, cyberbullying memiliki karakteristik unik. Pelaku bisa anonim dan dampaknya sangat masif karena jejak digital yang sulit dihapus. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hukum kita saat ini, khususnya UU ITE, sudah benar-benar hadir untuk melindungi korban, atau hukum kita hanya sibuk menghukum pelakunya saja? Melalui penelitian yuridis normatif ini, saya menemukan sebuah kelemahan mendasar dalam kebijakan kriminal di Indonesia. Masalah pertama dan paling utama adalah paradigma hukum kita yang masih bersifat retributif atau berorientasi pada penghukuman pelaku. Mari kita lihat faktanya. Ketika seorang pelaku cyberbullying divonis bersalah dan dikenakan denda berdasarkan UU ITE, uang denda tersebut masuk kemana? Uang itu masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak PNBP. Lantas, bagaimana dengan korban? Korban yang sudah hancur secara mental dan sosial sering kali tidak mendapatkan kompensasi sepersen pun. Dari denda tersebut, ini menunjukkan bahwa aspek pemulihan hak korban sering kali terabaikan. Masalah kedua adalah risiko viktimisasi sekunder. Proses hukum seringkali berjalan lama, dan selama itu proses itu berlangsung, konten-konten jahat atau perundungan tersebut masih beredar luas di media sosial. Di sini letak kelemahan fatalnya. Tanggung jawab platform media sosial di Indonesia masih sangat lemah. Saat ini belum ada prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability bagi penyedia platform. Akibatnya, meskipun pelaku sedang diproses hukum, jejak digital perundungan itu tetap abadi. Korban terus-menerus mengalami penderitaan berulang karena platform seringkali lambat atau gagal melakukan moderasi konten. Korban tidak mendapatkan keadilan yang substantif, malah semakin tertekan. Lalu, apa solusi yang saya tawarkan? Dalam penelitian ini, saya berargumen bahwa diperlukan rekonstruksi kebijakan kriminal yang menggeser fokus dari sekedar menghukum menjadi memulihkan. Kita membutuhkan pendekatan keadilan restoratif. Ada dua poin konkret yang saya rekomendasikan. Pertama, dari sisi pelaku. Regulasi kita harus direvisi untuk mewajibkan pembayaran restitusi dari pelaku langsung kepada korban. Restitusi ini bukan sekedar pilihan, tapi harus menjadi pidana tambahan yang wajib untuk memulihkan kerugian material maupun imaterial yang diderita korban. Denda tidak boleh lagi hanya menguntungkan negara, tapi harus memulihkan korban juga. Kedua, dari sisi platform media sosial, kebijakan non-penal harus dipertegas. Pemerintah harus menerapkan sanksi administratif yang berat bagi platform yang gagal melakukan mekanisme notice and takedown secara responsif. Hal ini krusial untuk menjamin hak untuk dilupakan, right to be forgotten, bagi korban dan memutus mata rantai viralitas secara sistemik. Sebagai kesimpulan, kebijakan kriminal dalam UU ITE saat ini dinilai belum memberikan perlindungan komprehensif karena masih terlalu fokus pada pemidanaan badan dan denda bagi negara. Oleh karena itu, integrasi antara kewajiban restitusi bagi pelaku dan ketegasan sanksi bagi platform digital
adalah kunci mutlak. Hukum tidak boleh hanya tajam ke pelaku, tapi harus mampu memulihkan luka korban. Demikian penjelasan singkat mengenai artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya.